Lembaga Politika Research and Consulting, PRC, merilis hasil survei terkini, di mana elektabilitas pasangan calon Anies Muhaimin meningkat pasca debat Komisi Pemilihan Umum, KPU. Tren naik terjadi pada elektabilitas pasangan Anies Muhaimin dari 25,5% pada November 2023 menjadi 28,0% pada Desember 2023, kata Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo dalam pemaparan secara daring di Jakarta, Jumat. Lanjut dia, tren penurunan elektabilitas terjadi pada pasangan Prabowo Gibran dari survei November 2023 sebesar 47,8%, menjadi 42,4% pada Desember 2023. Penurunan juga terjadi pada pasangan Ganjar Mahfud dari 23,5% pada November 2023 menjadi 21,8% pada Desember 2023. Kata dia, survei juga mengungkapkan terjadi perpindahan pemilih Jokowi dari Ganjar Mahfud. Perpindahan itu disebabkan variabel memburuknya hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan. Tampak sekali penurunan atau mutasi yang drastis dari struktur pemilih Ganjar, ujarnya. Rio mengungkapkan 61,7% masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi paling besar terdistribusi ke Prabowo Gibran. Sementara 36,3% masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja Jokowi identik ke Anies Muhaimin. Selain itu, responden yang menyaksikan debat secara langsung maupun tidak langsung sebesar 54,0% dan yang tidak menyaksikan sebesar 46,0%. Namun potongan tayangan debat juga terdistribusi lewat media sosial sehingga memiliki multiplier effect. Potongan video debat itu ditonton di media sosial terutama di TikTok dan Facebook. Meski tidak menonton langsung, saya menduga pengaruh debat itu berdampak di level atas dan menengah, tapi tidak berpengaruh di level akar rumput, ungkapnya. Sementara pasangan Anies Baswedan di nomor urut 01 yang pertama ada di angka 22%, kemudian di April 25%, di bulan Agustus terjadi penurunan sekitar 2%. Kenapa terjadi? Karena ada kenaikan dari Prabowo Subianto sebesar 2%. Ketika itu, variabel Prabowo itu sangat mempengaruhi peta elektabilitas dari Anies Baswedan. Jika ketika itu Prabowo naik, maka teorinya adalah Anies mengalami penurunan. Jika Anies yang naik begitu ya, maka Prabowo akan mengalami penurunan. Nah, teori itu kemudian berubah karena ada variabel yang ketiga, yakni ketika ada kisruh atau konflik antara PDIP dengan Jokowi, yakni kadernya sendiri. Nah, kita lihat setelah pasca pendaftaran, perubahan garis elektabilitas itu nampak sekali, di mana Anies Baswedan yang di bulan November mengalami kenaikan 2% saja, ya, sekitar 2% di dalam margin of error. Kemudian di pasca debat ini mengalami kenaikan cukup signifikan dengan 3%, artinya di atas margin of error. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Kita lihat Ganjar ini pasca Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto melalui Gibran Rakabuming Raka, nampak sekali ada penurunan atau mutasi yang drastis dari struktur pemilih Ganjar, gitu ya. Nah, ini kita lihat struktur pemilih Ganjar mengalami penurunan karena banyak ditinggalkan oleh pemilih-pemilih Jokowi yang bersemayam di dalam partai-partai politik non-PDIP. Nah, itu yang kemudian membuat posisi elektoral Ganjar mengalami penurunan signifikan. Teori yang pertama, ketika Prabowo naik, Anies turun, kemudian ketika Anies naik, Prabowo turun, itu sudah tidak berlaku lagi di sini. Menggantikan posisi betapa sekarang banyak mutasi pemilih yang terjadi dari Ganjar yang teridentifikasi, terafiliasi sebagai Jokowi voters, itu pindah atau mutasi ke Prabowo Subianto. Bahkan ada yang kemudian juga menyasar menjadi pemilih Anies Baswedan. Begitu. Kalau memang mereka memang tidak lagi sejalan dengan
atau tidak cocok dengan kebutuhan Prabowo Subianto. Nah, itu yang terjadi hari ini. Memang dengan adanya pasangan 02 yang berpasangan dengan putra Jokowi, yang paling dirugikan adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tetapi juga saya melihat nanti juga ada data yang menunjukkan variabel berikutnya yang sangat berpengaruh juga adalah variabel debat. Mungkin debat itu hanya menyasar di kalangan elit saja. Ya, dari data kami 50 sekian persen saja yang menonton debat, tetapi memang potongan-potongan debat itu bahkan sudah menjadi konsumsi di level grassroots atau di level orang-orang yang secara pendidikan itu tidak mapan, atau secara ekonomi pun tidak mapan, tapi dengan penetrasi di media sosial terutama di TikTok dan Facebook, mereka juga mengetahui apa itu isi debat, meskipun ketika itu mereka tidak menonton langsung begitu ya. Maka saya menduga dengan temuan-temuan kuantitatif yang kita miliki, pengaruh debat itu terasa paling tidak di level atas, menengah, tidak banyak di level grassroots. Nah, itu yang terjadi teman-teman dengan peta elektabilitas ini. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.